Pernah ngerasa nggak sih cuma mampir bentar ke ATM atau beli air minum di minimarket, pas mau jalan lagi kok rasanya kantong jadi lebih kempes? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Yuk, kita kupas tuntas fenomena yang diam-diam lagi ngoras dompet kita semua ini. Coba lihat angka ini deh, udah bukan lagi Rp1.000, tapi sekarang jadi 2.000. Ini bukan kenaikan biasa loh, ini naiknya 100%. Betul, 2 kali lipat. Perubahan yang langsung kerasa banget setiap kali kita parkir motor, bahkan buat urusan yang paling sebentar sekalipun. Tapi, dengerin dulu, ini penting. Masalahnya bukan lagi soal uang receh 1.000 perak. Ini tuh kayak pemicu efek domino yang tanpa kita sadari menggerogoti kantong kita dan bahkan bisa mengancam usaha-usaha kecil di sekitar kita. Kok bisa? Nah, kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu kalau ini tuh bukan cuma kejadian di satu atau dua kota aja. Ini udah jadi semacam tren atau bisa dibilang wabah nasional. Coba deh kita lihat petanya. Fenomena ini mulai dari Batam di awal Januari, terus menjalar ke Pekanbaru, Bengkulu juga ikut di bulan Maret, sampai Denpasar di bulan Mei. Kelihatan kan polanya? Ini tuh kebijakan yang serempak terjadi di banyak daerah. Jadi, kalau Anda ngerasain ini di kota Anda ya, Anda nggak sendirian. Terus apa sih alasan resmi di balik semua ini? Pemerintah bilang tujuannya mulia, buat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Oke, tujuannya kedengaran bagus. Tapi ini langsung bikin kita semua bertanya-tanya. Di tengah usaha ngejar PAD, nasib kemampuan masyarakat gimana? Apa udah benar-benar dipikirin? Nah, pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke jantung permasalahannya, yaitu gimana kebijakan ini dirasain langsung sama kita, rakyat kecil. Ini soal beban harian yang mungkin nggak kelihatan, tapi terus-terusan menggerogoti penghasilan kita, sedikit demi sedikit. Rp2.000. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi coba kita hitung bareng-bareng. Bayangin Anda seorang karyawan, parkir buat ke kantor, terus keluar makan siang, nanti sore mampir beli sesuatu, minimal 4 kali sehari lah, itu udah Rp8.000. Dikali seminggu kerja, udah Rp40.000. Sebulan, angkanya langsung bengkak jadi Rp160.000 lebih. Cuma buat parkir doang. Dan tahu nggak, uang tambahan Rp160.000 buat parkir itu ternyata hampir sama loh nilainya kayak beli token listrik buat sebulan, atau bahkan bisa buat belanja sembako untuk 1 minggu. Nah, disinilah uang Rp1.000 ekstra tadi berubah jadi beban yang nyata banget. Dan masalahnya, efeknya tuh nggak berhenti di kantong kita aja. Efek domino ini terus ngegelinding, dan sekarang menghantam salah satu tulang punggung ekonomi kita, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Gini loh cara kerjanya. Karena biaya parkir jadi mahal, kita semua jadi mikir 2 kali kan buat mampir sebentar beli pulsa atau fotokopi. Hasilnya, konsumen yang datang jadi lebih sedikit, omset penjualan ya pasti anjlok. Buat pemilik warung, toko kelontong, atau pedagang pasar, ini bukan lagi soal untung rugi. Ini tuh pukulan telak yang pelan-pelan bisa mencekik usaha mereka. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja jeritan para pedagang di Pasar Petisah Medan ini. Mereka sampai pasang spanduk memohon supaya kebijakan yang buat pembeli malas ini dicabut. Ini buktinya tak gimana kebijakan di atas kertas bisa berdampak begitu keras di lapangan. Di Pekanbaru, frustrasi warga kelihatan banget dari julukan sarkastis ini. Kota sejuta parkir. Jelas ini bukan pujian ya, ini tuh sindiran pedas yang nunjukin betapa lelahnya warga sama kebijakan yang rasanya cuma mau meras tanpa peduli sama rakyat. Udah kena beban biaya, ada satu lagi yang bikin kita semua makin ngerasa ini nggak adil, yaitu jurang yang lebar banget antara tarif yang naik dan kualitas layanan yang kita dapat. Nah, ini dia inti ketidakadilannya. Di satu sisi timbangan, kenaikan tarif 100% itu fakta, udah kejadian. Tapi di sisi lain, peningkatan layanannya mana? Masih jadi tanda tanya besar. Jadi pertanyaannya simpel, kita disuruh bayar 2 kali lipat, tapi buat apa? Dan keluhan-keluhan ini saya yakin banget kita semua pernah ngalamin kan? Juru parkir yang nggak jelas, nggak ngasih karcis resmi, keamanan motor atau mobil kita nggak ada yang jamin, dan tentu saja jurus andalan petugasnya baru muncul entah dari mana pas kita mau cabut. Familiar kan? Ini bahkan udah bukan soal nyaman nggak nyaman lagi, tapi udah masuk ke rugi beneran. Coba simak keluhan warga di Denpasar ini, 2 kali kehilangan helm pas parkir. Bayar udah lebih mahal, tapi keamanan tetap aja nol. Jadi saya tanya sekali lagi deh, kita ini sebenarnya bayar lebih buat apa? Oke, dari semua fakta tadi, mari kita ambil waktu sejenak buat refleksi. Kita ini seolah-olah dihadapkan pada sebuah dilema, antara tujuan pemerintah menaikkan pendapatan daerah versus realita di lapangan yang justru membebani denyut nadi ekonomi rakyatnya sendiri.
Jadi, poin utamanya adalah ini. Kenaikan tarif parkir 100% itu bukan cuma soal angka. Ini adalah beban nyata yang setiap hari dipikul oleh jutaan warga, dan di saat yang bersamaan, jadi ancaman serius buat jantung ekonomi kita, yaitu UMKM. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Apakah menaikkan pendapatan daerah itu harus dibayar dengan cara mengorbankan denyut nadi ekonomi rakyat kecil? Bagaimana menurut Anda? Coba deh bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar.